Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera untuk para petani walet dimanapun Anda berada. Salam satu hobi, salam niur emas, salam petani walet pemula. Alhamdulillah, pada video kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih sempat untuk bertemu dan berbincang-bincang pada video kita kali ini. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan, curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, yang akan kita bahas pada video kita kali ini yaitu dua faktor penting, yaitu meliputi tata ruang dan tata suara. Jadi dua faktor penting ini sangat berpengaruh pada perkembangan RBW ya. Posted by Redaksi Dunia Walet. Selain tata ruang, jadi apa penyebab umum gedung walet tidak produktif? Jadi pertanyaan ini diajukan member pada sesi seminar yang sedang membahas berbagai kasus problem pada gedung walet. Pertanyaan ini sangat cerdas, belajar dari kesalahan umum pemilik gedung walet. Ada dua hal penting dalam budidaya burung walet yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama tata ruang. Selain kondisi internal berupa kondisi suhu dan kelembaban, dan yang kedua yaitu mengenai tata suara di dalam gedung walet atau yang juga disebut dengan sistem audio. Dalam berbagai seminar yang diselenggarakan, saya selalu, jadi beliau Bapak Arif Budiman selalu tekankan ya, inti dari pengaturan tata ruang pada sebuah gedung walet. Ya, ilmu tata ruang gedung walet mengatur pergerakan terbang burung walet mulai dari masuknya LMB atau lubang masuk burung hingga turun untuk menginap di nesting room terjadi dengan mudah ya teman-teman. Jadi akses yang akses untuk menuju ruang inap ya dipermudah ya untuk walet agar walet cepat menginap. Jadi akses masuk ke nesting room dan juga akses masuk ke lantai bawah atau void harus diberikan kemudahan bagi burung kecil ini, terutama pada masa adaptasi. Jika dari awal tata ruang membuat walet susah adaptasi, maka kemungkinan selanjutnya adalah walet enggan untuk menginap ya. Apabila ada tata ruang di beberapa bagian yang tidak tepat, maka penyebaran atau persebaran walet yang menginap bisa tidak merata. Banyak kasus gedung walet yang sering ditemui di mana walet sudah masuk ke nesting room lantai atas, namun ketika dilihat di lantai dasar atau lantai bawah hanya sedikit walet yang bersarang. Padahal suhu dan kelembapan di lantai dasar lebih ideal dibandingkan lantai atas. Tapi mengapa walet justru lebih banyak bersarang di lantai atas yang notabene suhu lebih tinggi dan kelembaban yang kurang? Hal ini dikarenakan sulitnya akses untuk walet turun melalui lubang void untuk menuju lantai dasar. Hanya puluhan ekor walet saja yang berhasil menjangkau lantai dasar dan bersarang. Hal itu disebabkan ukuran lubang void terlalu sempit misalnya, yang menyebabkan walet usia muda untuk ragu-ragu terbang dan turun melalui lubang void.
hanya walet dewasa saja yang terbang, yang berani terbang untuk terjun dan menuki ke lantai bawah. Maka void tersebut perlu dirombak untuk memberikan kemudahan bagi walet menjangkau semua lantai. Jadi teman-teman sekalian, perlu digarisbawahi bahwa void di sini ya, atau lubang terjun, sangat berpengaruh untuk perkembangan gedung walet teman-teman. Jadi apabila void atau lubang terjunnya terlalu sempit yang bisa mengakibatkan walet sulit mengakses untuk sampai ke lantai dasar ya teman-teman. Jadi biasanya ada kasus yang walet hanya menginap di lantai atas, tetapi tidak bisa turun ke lantai bawah. Ataupun jika ada walet yang turun, itu pun hanya walet dewasa ya. Teman-teman sekalian petani walet dimanapun Anda berada, jika semua hal berkaitan dengan tata ruang dan iklim mikro yang sudah memenuhi syarat, maka hal terpenting yang kedua adalah pengaturan tata suara. Kenapa tata suara? Setelah kondisi internal gedung walet sudah disiapkan dengan baik untuk diinapi walet, maka saatnya pemilik gedung melakukan marketing untuk menarik perhatian walet. Walet tertarik dengan suara pemanggil yang dipancarkan dari Twitter di lubang masuk burung atau LMB. Suara panggil ini tentu harus bagus dan berkualitas, sebab gedung walet bersaing dengan gedung walet lain yang juga memanggil walet. Disinilah terjadi adu suara panggil, atau istilahnya yang disebut dengan perang suara antar gedung walet. Suara yang benar-benar disukai walet sajalah yang akan ramai didatangi burung kecil tersebut. Merek Twitter serta penempatan Twitter yang ada di LMB atau lubang masuk burung menjadi sangat berpengaruh. Sebab suara panggil di LMB ini jadi suara yang pertama kali didengar walet ketika walet sedang di luar gedung. Jika walet terlihat sudah mau masuk ke dalam LMB, maka selanjutnya harus disambut dan dipandu oleh Twitter void. Twitter void dan Twitter tarik ditempatkan pada titik-titik yang tertentu dengan pengaturan volume yang tepat. Begitu pula formasi Twitter inap di nesting room diatur sedemikian rupa agar walet merasa gedung ramai dan nyaman untuk ditinggali. Apabila faktor pertama tadi, yakni tata ruang dengan internal gedung sudah sesuai habitat ideal walet akan segera menginap dan mencari posisi yang nyaman di papan sirip. Apabila faktor tata ruang sudah baik, namun faktor tata suara tidak mampu menarik burung walet mulai dari masuknya LMB hingga masuk ke dalam nesting room, maka hal ini bisa kurang maksimal hasilnya. Gedung walet jadi tidak produktif. Kedua faktor ini sangat berkaitan erat dan saling mendukung menuju sukses berbudidaya burung walet. Jadi teman-teman sekalian petani walet dimanapun Anda berada, jadi pada artikel ini kita bisa belajar bahwa tidak hanya suara ya yang berpengaruh untuk kesuksesan sebuah gedung walet. Jadi tata ruang juga sangat berpengaruh. Dan tata ruang ini juga akan tidak maksimal jika tata suara atau penempatan Twitter yang ada di gedung tersebut kurang tepat ya. Jadi ini akan membuat walet kebingungan. Jadi
inti dari tata suara ini yaitu memandu wallet yang sudah datang ya, yang masuk ke LMB, yang masuk ke dalam gedung wallet, memandu wallet tersebut untuk bagaimana bisa masuk ke dalam ruang inap, dan diharapkan wallet itu bisa untuk menginap ya di gedung tersebut. Jadi teman-teman sekalian, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Salam satu hobi, salam niru emas, salam petani wallet pemula. Jadi teman-teman, jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan tekan like dan subscribe channel ini dan bagikan ya. Sekian dari saya, salam satu hobi, salam liur emas, salam petani wallet pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.